got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, come out. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on my line, and you know. Sabar, salah betul. Udah berekam. Pwede mo eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badraga Sakti. Saya di sini sebagai moderator. Saya sini membahas makalah yang berjudul Tujuan Hukum Acara Pidana. Dosen pembimbing Ibrahim Fikma Idrisi, sarjana hukum, magister hukum. Dan saya tidak sendiri, dan saya bersama teman saya. Nama Nurul Azra. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat hukum acara pidana. Diberlakukan hukum untuk orang-orang pribumi dan Asia seperti Cina, Arab dan lain-lain, dan Reglement of Draft for the Ring dan Reglement of Bergelage Rates for the Ring. Untuk bangsa Eropa, nama pengadilannya adalah Court of Justice yang sekarang menjadi pengadilan tinggi. Diberlakukan AIR dan Asia seperti Cina, Arab dan lain-lain. Nama pengadilannya adalah Landgraf yang sekarang menjadi pengadilan negeri. Awal proses pembuatan KUHP sempurna pada tahun 1965. Dibentuknya panitia interdep kehakiman itu adalah tahun 1967. Seminar Hukum 2 di Semarang membahas hukum pidana dan HAM pada tahun 1968. Panitia interdep kehakiman menyusun makalah rancangan undang-undang hukum acara pidana, namun mengalami jalan buntu pada tahun 1973. Pada tahun 1974, Menteri Kehakiman yang sebelumnya adalah Profesor Umar Seno Haji diganti oleh Profesor Mokhtar Kusumo Atmaja. Beliau lebih mengintensifkan pembuatan RUU HP, menyimpan draft 5 dan menyerahkannya kepada kabinet. Pada tahun 1979, RUU HP diserahkan ke DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Pada tahun 1981, RUU HP disetujui sidang gabungan Komisi 1 dan 3 DPR RI. RUU HP disetujui oleh DPR RI untuk disahkan oleh Presiden. RUU HP disahkan oleh Presiden untuk menjadi UU nomor 8 tahun 1981. Pengertian hukum acara pidana. Menurut para ahli hukum, Saiman hukum acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya, mempergunakan wewenangnya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Menurut Sudarto, hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh pada penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar. Fungsi, tugas, dan tujuan hukum acara pidana. 1. Fungsi hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah menegakkan atau menjalankan hukum pidana. Hukum acara pidana beroperasi sejak adanya sangkaan untuk tindak pidana, walaupun tanpa adanya permintaan dari korban kecuali tindakan pidana yang ditentukan lain oleh buku. Tugas hukum acara pidana. Tugas pokok hukum acara pidana mencari kebenaran material dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketetapan hukum acara pidana secara jujur, tepat, dan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melanggar hukum pidana. Dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan adakah bukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah pelakunya bisa dipersalahkan. Yang B, memberikan putusan hakim. Yang C, melaksanakan putusan hakim. Ruang lingkup acara pidana. Tata cara peradilan termasuk penghususannya, misal peradilan anak, ekonomi, dan lain-lain. 3. Tujuan hukum acara pidana. Tujuan hukum
pidana mencari kebenaran material sekaligus perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas-asas hukum acara pidana. 1. Semua orang diperlakukan sama di depan hukum. 2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat berwenang dan dengan cara yang diatur hukum. 3. Asas praduga tak bersalah. Yang keempat, kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan dan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti rugi. Pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dan rehabilitasi dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan kepada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Singkat dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, contoh dipidana dan dikenakan hukuman administrasi. 5. Peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak. Yang keenam, setiap orang tersangkut pidana wajib menerima bantuan hukum. Yang ketujuh, terdakwa wajib diberitahu dakwanya, dasar hukumnya, dan menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum. Yang kedelapan, terdakwa harus hadir dalam persidangan. Yang kesembilan, terbuka untuk umum kecuali yang ditentukan lain oleh UU. Yang 10, pengawasan putusan pengadilan dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan. Ilmu-ilmu pembantu dalam hukum acara pidana. Ilmu logika berguna untuk membuat hipotesa yang dicocokkan dengan fakta yang ada sesudahnya sehingga akan membentuk konstruksi logis tentang ada atau tidak adanya TP. Psikologi, ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang sehat. Ilmu ini diperlukan karena setiap orang akan mempunyai keadaan jiwa yang berbeda dengan manusia lain karena perbedaan lingkungan maupun lainnya. Psikiatri, ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang sakit. Jika seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit jiwa, maka dia tidak bisa dipidana. Kriminalistik, mempelajari kejahatan sebagai teknik yang bisa dipelajari, misalnya dengan menjelaskan pertanyaan dengan apa dan bagaimana tindak pidana dilakukan. Kriminologi, ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusiawi, misalnya dengan mengajukan pertanyaan mengapa dan apa tujuan seseorang melakukan tindak pidana. Hukum pidana atau hukum material tentang pidana, ilmu yang menjelaskan aturan-aturan tentang pidana dan tidak mungkin ada hukum acara pidana tanpa adanya hukum pidana. Orang-orang yang terlibat dalam hukum acara pidana, tersangka, orang yang diduga melakukan tapi sebelum masuk sidang pengadilan, jika sudah masuk pengadilan statusnya menjadi terdakwa, dan apabila sudah diputus maka statusnya sebagai terpidana. Saksi, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang pidana yang ia dengar, lihat atau alami sendiri. Saksi ahli, seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan peradilan. Penyidik, pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang menurut UU untuk melakukan penyidikan. Penyelidik, pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang menurut UU untuk melakukan penyidikan. Penyidik pembantu, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan. Jaksa, pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
hakim, pejabat pengadilan yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili, advokat atau kuasa hukum, pejabat aparat eksekusi bertugas melaksanakan UU pelaksanaan pidana, misalnya pejabat lapas. Proses pemeriksaan sebelum sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan di dalam pemeriksaan pendahuluan sebelum sampai pada pemeriksaan sidang pengadilan akan melalui beberapa proses sebagai berikut. 1. Proses penyidikan dan penyidikan. Menurut KUHP diartikan bahwa penyelidikan adalah rangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Dengan demikian fungsi penyelidikan dilaksanakan sebelum dilakukan penyidikan, yang bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa yang telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar penyidikan. Sedangkan yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang dijadikan guna menentukan tersangka yang pasti. Oleh karena itu, secara konkret dapat dikatakan bahwa penyidik dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan tentang tindak apa yang dilakukannya. B. Kapan tindak pidana itu dilakukan? C. Di mana tindak pidana itu dilakukan? D. Dengan apa tindak pidana dilakukan? E. Bagaimana tindak pidana dilakukan? F. Mengapa tindak pidana dilakukan? G. Siapa pembuatnya? 2. Tugas-tugas penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4, penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Di dalam tugas penyelidikan, mereka mempunyai wewenang-wewenang seperti diatur dalam pasal 5 KUHP sebagai berikut. A. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tending adanya tindak pidana. B. Mencari keterangan dan barang bukti. C. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. D. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang termasuk penyidik adalah A. Pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. B. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu, misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi, dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 KUHP berwenang untuk A. Menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. B. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. C. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka. D. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F. Mengambil sidik jari dan memotret seorang. G. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. H. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan. I. Mengadakan penghentian penyidikan. J. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab pasal 7 KUHP. 3. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan atau penyidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus dilakukan oleh penyelidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan tindak kejahatan atau pelanggaran, maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan tindak pidana, dan jika siapakah pembuatnya. Persangkaan atau pengetahuan telah terjadi tindak pidana ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Kedapatan tertangkap dan tangan. Adapun yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah A. Ditangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana. B. Dengan segera sesudah beberapa saat tindakan pidana itu dilakukan. C.
C. Sesaat kemudian diserukan oleh halayak ramai sebagai orang yang melakukannya. D. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Pasal 1 butir 19 KUHP. Kedua, di luar tertangkap tangan. Sedangkan dalam hal tidak tertangkap, pengetahuan penyelidik atau penyidik tentang telah terjadinya tindak pidana dapat diperoleh dari A. Laporan, B. Pengaduan, C. Pengetahuan sendiri oleh penyelidik atau penyidik. 4. Penangkapan dan penahanan. Yang dimaksud dengan penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Sedangkan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim. Jadi, penangkapan dan penahanan adalah merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan terdapat dalam pasal 20 dan 21 ayat 1 dan ayat 4. 5. Penangguhan dan penahanan untuk menjaga supaya tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan itu yang mungkin akan berlangsung untuk beberapa waktu. Diadakan kemungkinan untuk tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan agar penahanannya ditangguhkan. Berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR yang menetapkan bahwa pejabat satu-satunya yang berwenang menangguhkan penahanan ialah hakim. Maka menurut KUHP yang berhak menentukan apakah suatu penahanan perlu ditangguhkan atau tidak ialah penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 6. Penggeledahan badan dan rumah. Penggeledahan badan dan penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan dengan surat perintah untuk itu dari yang berwenang. Yang dimaksud dengan penggeledahan badan ialah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk diperiksa. 7. Penyitaan. Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau penyimpanan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidik, penuntutan, dan pengadilan. Di samping itu, menurut pasal 39 KUHP ditentukan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah A. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari hasil tindak pidana. B. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindakan pidana atau untuk mempersiapkan. C. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan. D. Benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindakan pidana. E. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. 8. Pemeriksaan di tempat kejadian. Pemeriksaan di tempat kejadian pada umumnya dilakukan karena delik yang mengakibatkan kematian atau kejahatan seksual, pencurian, dan perampokan. Dalam hal terjadinya kematian dan kejahatan seksual, seiring dipanggil dokter untuk mengadakan periksaan di tempat kejadian diatur dalam pasal 7 KUHP. 9. Pemeriksaan tersangka. Sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang dilakukan suatu tindak pidana, maka penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkara itu wajib didampingi penasehat hukum atau dalam kurung pasal 114 KUHP. 10. Pemeriksaan saksi dan ahli. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidik, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Mengenai hal ini, menurut pasal 224 KUHP yang berbunyi, barang siapa dipanggil menurut undang-undang
untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak melakukan suatu kewajiban menurut undang-undang yang ia sebagai demikian harus melakukan a. dalam perkara pidana dengan pidana penjara selama 9 bulan, b. dalam perkara lain dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan. 11. Penyelesaian dan penghentian penyidik menurut H. Syarifuddin Petranase, penyidik itu dianggap selesai ketika dinyatakan bahwa a. penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 7 hari setelah penuntut umum menerima hasil pendidikan dan dari penyidik ada pemberitahuan dari penuntut umum, keharusan atau kewajiban bagi penuntut umum seperti yang diatur dalam pasal 138 ayat 1 KUHP. B. Penyidik dianggap selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik sebagaimana yang diatur dalam pasal 110 ayat 4 KUHP. H. Surat dakwaan. Surat dakwaan adalah rumusan tindak pidana sebagai dasar dan batasan pemeriksaan dan penuntutan yang dikehendaki undang-undang dalam sidang pengadilan. 1. Syarat-syarat dalam surat dakwaan. A. Syarat formil identitas lengkap terdakwa seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. B. Syarat materi. Ini saya ingin membuka cermin pertanyaan minimal 3 orang. Drip. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dini. Kebenaran hukum material. Kebenaran material dapat diartikan sebagai kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang hakiki, dan kebenaran yang real yang dicari dalam proses pembuktian, serta dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Teringat ini. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzan. Mengapa pertanyaan menjerat dilarang? Pertanyaan yang menjerat dalam buku teks logika yang disebut sebagai complex question yang dibahas dalam topik kesesatan penalaran. Jadi pertanyaan demikian mendorong orang yang ditanya untuk tidak bisa menjawab secara tepat karena apapun jawaban yang diberikan akan menyudutkan posisi si pemberi jawaban. Ya. Jelas nggak? Ini saya sebagai moderator, bila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.